Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada, berjumpa lagi dalam podcast Bawaslu Kabupaten Grobogan. Kali ini bersama saya Oktaviani Putri. Di tahun 2025 ini, Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagai salah satu badan publik harus senantiasa mempublikasikan kinerjanya pada tahapan pemilu maupun pemilihan. Tentu saja, publikasi ini untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga. Nah, salah satu sudut yang akan kita ekspos pada hari ini yaitu mengenai divisi penanganan pelanggaran, terutama mengenai kinerjanya di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Grobogan, Bapak Desi Ari Hartanta, SPMH. Selamat datang, Bapak. Ya, Mbak, terima kasih. Selamat siang ini. Selamat siang dan teman-teman atau sahabat Bawaslu dimanapun berada. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Kali ini mungkin podcast dengan suasana berbeda ya, Bapak? Kita di outdoor ya ini ya, Pak? Ya, kita di outdoor. Hari ini kita di Taman Segitiga Emas di Kota Purwodadi, salah satu ikon di Kota Purwodadi. Oh, gitu ya, Bapak. Iya. Sudah siap untuk diulik dapurnya ini, Pak? Dapur penanganan pelanggaran ini, Pak? Ya. Kita ulik, kita ekspos kinerja dari Divisi Penanganan Pelanggaran di tahun 2025 ini. Ya. Betul sekali. Baik. Mungkin sedikit flashback lah, Pak, untuk pemilu atau pemilihan lah, khususnya pemilihan ya, Pak, untuk 2024. Untuk Divisi Penanganan Pelanggaran sendiri, apakah sudah menangani kasus-kasus, Pak? Oh ya, baik. Jadi di pemilihan serentak 2024, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Grobogan tentunya berkutat masalah temuan dan laporan ya untuk penanganan pelanggarannya. Jadi di pemilihan 2024 kemarin, khususnya di Pilkada Grobogan sendiri, kita ada 2 temuan. Jadi temuan dari hasil pengawasan, 2 temuan yang kita register. Yang pertama itu terkait dengan kampanye tanpa STTP dari salah satu pasangan calon. Kemudian yang kedua adalah terkait kode etik dari Sekretariat PPS di tingkat desa. Kemudian ada 2 laporan yang kita terima, yang kita registrasi. Yang pertama itu terkait dengan perusakan alat peraga kampanye, dan kedua terkait dengan ujaran kebencian. Kemudian juga ada 2 laporan lagi yang tidak kita register karena tidak memenuhi syarat formil maupun materialnya. Dan di antara laporan temuan selain itu ada penerusan langsung yang dari tidak kita melalui penanganan pelanggaran, tapi kita teruskan ke instansi yang berwenang karena tidak merupakan pelanggaran pemilihan. Jadi kita teruskan ada 5 penerusan, di antaranya ada penerusan ke ASN, netralitas ASN ini kita teruskan ke BKN, kemudian ada netralitas kepala desa, kemudian juga ada 2 netralitas perangkat desa yang kita teruskan ke instansi terkait, juga ke Basnas waktu itu. Itu Mbak. Ya. Mungkin setiap kasus itu kan mempunyai tantangan sendiri ya, Pak. Iya. Dan apakah ada tantangan yang istilahnya yang lebih menantang lah dalam penanganan kasus tertentu gitu, Pak? Iya. Sebenarnya kalau tantangan ini sudah menjadi resiko di penanganan pelanggaran ya, tapi kita berkomitmen, kita tetap menegakkan keadilan pemilu ini dengan sebaik-baiknya dan profesionalisme kita. Terkait dengan tantangan tidak terlepas dari suhu politik ya, istilahnya suhu politik, atau mungkin kejadian yang ada di Pilkada 2024 ini, khususnya di Pilkada Kabupaten Grobogan, karena hanya diikuti oleh 2 paslon sehingga mungkin antara kubu gejolaknya ya Pak, sedikit memanas. Ya, dikatakan memanas seperti itu, tapi alhamdulillah kita bisa menanganinya dengan baik, dan di akhir penyelenggaraan itu juga selesai dengan kondusif seperti itu. Beberapa tantangan ya di masing-masing penanganan pelanggaran itu kita juga ada hal-hal yang menarik tersendiri. Misalnya ketika terlapornya ini tidak mau datang karena suatu hal, kemudian ketika kita klarifikasi
di kantor Bawaslu ada beberapa massa yang berdemonstrasi di depan ada, kantor. Pak? Iya, Ada seperti itu ya? karena ya ini untuk di satu sisi untuk mendukung Bawaslu dalam menyelesaikan kasus, di satu sisi juga karena ada gesekan-gesekan itu sehingga hal-hal ini yang tapi alhamdulillah dapat direda dengan baik. Kemudian kasus ujaran kebencian misalnya itu juga menarik perhatian banyak karena ini dilakukan oleh seorang tokoh agama di Kabupaten Grobogan yang mana juga seorang pengasuh pesantren waktu itu sehingga melibatkan ini para simpatisan, relawan ini yang terutama di media sosial ini banyak gejolak-gejolak yang terjadi. Tapi demikian juga kita bisa menangannya dengan sebaik-baiknya melalui sentra Gakumdu di Kabupaten Grobogan. Kemudian untuk penerusan ini juga yang makan banyak waktu ini kasus netralitas ASN yang kita tangani karena ada oknum ASN yang melakukan pendekatan kepada partai politik ketika tahap pencalonan. Ini. Iya, Pak. Ini agak lama juga. Malah sebelum tahapan kampanye ya, Pak? Iya, cuma penanganannya agak berbelit-belit atau bertele-tele waktunya, Pak. Gitu, Pak. Berarti di tahun 2025 ini apakah itu sudah selesai, Pak, kasus itu? Di awal 2025 kasus ini sudah selesai, namun perjalanannya kasus penanganan netralitas ASN ini kan dimulai di bulan Agustus ya, Mbak, sebelum pencalonan. Kemudian karena ada transisi antara KASN dengan BKN ini, kemudian kasus ini kemudian kita unggah lagi di bulan Oktober. Kemudian kita teruskan ke BKN dan kemudian ada rekomendasi kepada Bupati selaku pembina kepegawaian ya, itu baru selesai atau putusan ini di bulan Desember, tepatnya di tanggal 24 Desember 2024. Namun sanksi ini diberlakukan di awal tahun di bulan Januari, tepatnya di 8 Januari tahun 2025. Jadi rangkanya agak panjang sehingga kita selaku pengawas pemilu tentunya kan mengawal rekomendasi yang disampaikan. Iya, betul. Nah, dalam pengawalan ini ternyata sampai dengan di tahun 2025 kita masih mengawal proses pemberian sanksi kepada pelaku ASN ini. Berarti tidak cuma kita mengawasi atau menangani proses pelanggarannya, tapi juga mengawasi seluruh rangkaian tindak lanjutnya. Selesai, kita pastikan bahwa rekomendasi ini sudah dilaksanakan, sanksi juga sudah diberikan. Wah, berarti tugas Bawaslu memang sangat berat ya, Pak? Bisa dibilang seperti itu ya? Iya. Tugas kita. Setelah ini, Pak, setelah kasus selesai, setelah hingar-bingar demokrasi, perhelatan demokrasi sudah selesai, apakah selesai juga tugas Bawaslu? Maksudnya tidak ada kewajiban, karena mengingat Bawaslu itu adalah salah satu dari badan publik yang mungkin disorot banyak masyarakat tentang kinerjanya. Lah, apakah sudah selesai, Bapak, tugas dari Bawaslu sendiri? Ya, sebagai badan pengawas pemilu yang notabene kita sudah menjadi badan yang tetap, Mbak. Tentunya tidak serta-merta setelah selesai pemilu tidak ada tahapan, kemudian kita tidak ada kegiatan atau tidak ada kerja. Jadi kerja-kerja kita di tahun 2025 yang notabene di masa non tahapan itu kita juga melakukan evaluasi terhadap kinerja kita di waktu tahapan di tahun 2024 yang ada pemilu dan pemilihan. Jadi di tahun 2025 ini setelah selesainya penyelenggaraan pilkada di 2024, kita tentunya sesuai dengan Perbawaslu Tata Kerja dan Pola Hubungan pengawas pemilu di Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 kan kita punya kewajiban untuk menyusun laporan akhir penanganan pelanggaran. Itu juga kita melakukan membuat laporan akhir penanganan pelanggaran yang kita serahkan ke Bawaslu RI. Selain laporan penanganan pelanggaran, itu juga divisi penanganan pelanggaran sendiri juga menjadi PIC, pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye. Nah, terkait dengan tahapan ini pun divisi penanganan pelanggaran juga mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye yang kita awasi. Ini juga sudah kita selesaikan di awal tahun di 2025 ini dan kita serahkan ke Bawaslu RI secara langsung.
Selain itu, karena kita di Divisi Penanganan Pelanggaran dalam menangani tindak pidana pemilihan, itu kan ada sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu di Kabupaten Grobogan. Jadi ada dari kepolisian, Polres Grobogan, dan juga Kejaksaan Negeri Grobogan. Ini juga punya kewajiban untuk menyelesaikan laporan sentra Gakumdu. Nah, di laporan sentra Gakumdu ini, Mbak Okta, ini dari Bawaslu RI kemarin buat kompetisi, seolah kompetisi Gakumdu Award 2025. Dapat nggak, Pak? Ya, belum. Belum Tapi ya. kita berpartisipasi dengan laporan itu. Kita ada beberapa kategori yang nominasi, kita mengikuti di soliditas. Nah, terkait itu juga dalam rangkaian penyusunan laporan Gakumdu ini, kita di Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Grobogan juga membuat video dokumentasi untuk sentra Gakumdu. Ya, kita mengambil dari kasus yang kita tangani, yaitu kasus ujaran kebencian. Ini kita buat dokumenternya, sehingga jadi kenang-kenangan dan evaluasi ke depan, sehingga suatu saat tahu, oh pernah menangani kasus seperti ini. Oh gitu ya Pak. Berarti di tahun 2025 ini banyak sekali ya Pak kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu ya Pak ya. Kita banyak kegiatan juga, selain tadi menyusun laporan sebagai kewajiban kita, kemudian walaupun di masa non tahapan, kita juga melaksanakan kerja-kerja, diantaranya sesuai dengan edaran dari Bawaslu RI, kita melakukan digitalisasi dokumen penanganan pelanggaran. Ini tentu menjadi tadi yang sampaikan Mbak Okta, kita sebagai badan publik yang nantinya harus transparan kepada publik. Suatu saat ada yang membutuhkan informasi, data di Kabupaten Grobogan, maka kita sediakan dalam bentuk digitalisasinya. Berarti dipermudah semuanya ya Pak? Kan kalau kita dokumen ini kita simpan dalam arsip yang fisik kan juga memakan tempat. Makanya sekarang era digitalisasi, kita digitalisasikan. Kemudian kegiatan lain yang kita lakukan, bahwasanya Bawaslu RI kemarin kan juga ada debat mahasiswa, Pak, debat penegakan hukum pemilu ya. Itu kita juga mengambil peran untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di mahasiswa ya, di Kabupaten Grobogan. Cuma memang di Kabupaten Grobogan ini kan belum ada kampus yang khusus untuk fakultas hukum ataupun fakultas FISIP ya. Namun ada satu perguruan tinggi UT ya, kelompok belajar UT, di situ kita juga melakukan sosialisasi di situ. Namun ya belum ada dari mahasiswanya yang mengikuti debat kemarin. Paling enggak kita mensosialisasikan ada program debat itu. Serta ya Pak? Ya, kita sosialisasikan. Kemudian kemarin ada di tahun 2025 itu ada program pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P ini. Kita juga mengambil peran untuk memberikan materi terkait materi teknik pelaporan. Itu juga kita berikan kepada teman-teman yang mengikuti P2P secara daring di tahun 2025 ini. Iya. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan sendiri ya. Jadi kalau dibilang 2025 tidak ada pemilihan atau tidak ada pemilu, kita diam saja itu salah. Salah besar ya Pak. Justru ini kita mengevaluasi apa yang kita lakukan di 2024 kemarin untuk kedepannya nanti persiapan ya tentunya di pengawasan di pemilu 2029 kita persiapkan dari hasil evaluasi. Oh gitu ya Bapak. 2024 telah berlalu. Tahapan selesai. 2025 evaluasi untuk tahapan 2024. Nah, sekarang Pak, untuk 2026 sendiri apa istilahnya nanti program kerja dan juga harapannya dari Divisi Penanganan Pelanggaran sendiri? Ya. Tentu dari hasil evaluasi kita di pelaksanaan pemilu sebelumnya, terutama juga di pemilihan sebelumnya, di pemilu 2024, kita ada evaluasi terkait dengan pengawasan-pengawasan yang dilakukan, juga terkait dengan regulasi-regulasi yang kita pedomani. Nah, dari sini untuk 2026 nanti harapannya ada program kerja kita adalah peningkatan kapasitas SDM di penanganan pelanggaran. Satu misal kita bedah kasus yang juga sudah kita lakukan juga di 2025,
terkait dengan peningkatan ini kita ada peningkatan dengan teman-teman staf sekretariat ya, misalnya tentang internal penanganan penanganan pelanggaran seperti apa, kemudian basic-basicnya seperti apa. Nah, di 2026 nanti juga akan kita tingkatkan lagi untuk misalnya kita ada simulasi kasus, kemudian simulasi sidang adjudikasi mungkin, simulasi teknik penerimaan pelaporan seperti itu. Nanti coba kita susun sehingga mempersiapkan pengawas pemilu ini di pemilu-pemilu selanjutnya. Kemudian harapan dari kami khususnya divisi penanganan pelanggaran adalah adanya perbaikan regulasi yang sudah kemarin lampau. Banyak sekali kita temukan aturan-aturan, khususnya kita kan pengawasan kampanye Mbak ya, di aturan-aturan kampanye itu yang kadang masih bias bagaimana penerapannya, kemudian ketika ada pelanggaran bagaimana kita menanganinya, ini masih perlu diskusi untuk selanjutnya perbaikan aturan ini sehingga ke depan kita dalam kepastian hukum menangani pelanggaran pemilu itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Satu misal aturan metode kampanye yang mungkin yang masih bias, kemudian subjek hukum yang harus dikenakan itu seperti apa. Ini kemarin di 2025 juga kita diminta untuk menyusun daftar inventarisasi masalah terkait dengan usulan perubahan undang-undang pemilu dan pemilihan yang salah satunya kita masukkan di situ sehingga harapan ke depan bisa diakomodir oleh pembuat undang-undang, penentu kebijakan untuk pemilu ke depan. Menarik sekali ya Bapak. Jadi banyak rangkaian kerja yang harus segera diwujudkan. Iya. Gitu. Tentunya itu. Sebelum kita mengakhiri podcast Pak, karena ini pembicaraan sudah sangat-sangat seru dan menarik, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Bapak Arief sampaikan? Ya, ibarat apa? Closing statement gitu ya? Boleh. Gitu ya? Atau mungkin mau menyanyi juga boleh Pak. Ya. Baik sahabat Bawaslu, kami dari Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Grobogan senantiasa mengajak kita untuk bersama-sama mengawal demokrasi di negeri ini. Pemilu itu tidak terlepas dari pilihan. Seperti halnya pelanggaran pemilu itu adalah pilihan jalan untuk memenangkan kontestasi. Namun demikian bagi pengawas pemilu tidak ada pilihan untuk tidak menangani pelanggaran. Karena atas dasar tugas dan wewenang pengawas pemilu ini berkewajiban untuk menegakkan aturan. Seperti itu. Terima kasih. Demikianlah sahabat Bawaslu podcast pada hari ini dengan tema tentang expose kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Grobogan. Saya bersama seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa bahagia dan selalu mengikuti kegiatan Bawaslu Kabupaten Grobogan dimanapun di sosial media, baik di Twitter, Facebook, atau mungkin nanti ada di Instagram. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.